Alright, dalam episode ini kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan komponen navigasi yang diberi oleh Bootstrap secara default. Oke, ketika misalnya sebelumnya kita emang sudah belajar bagaimana cara membuat login page, maka sekarang kita akan mengimplementasikan bagaimana menggunakan navigasinya. Oke, saya akan pergi ke bootstrap.com atau v5 getbootstrap.com maksud saya, bukan bootstrap.com. Kenapa saya pergi ke sini? Hanya karena kodenya panjang kali, nggak mungkin saya ketik sendiri dan itu buang waktu. Ada dokumentasi kok. Jika kita lihat di docs, di search input docs ini, kita akan cari yang namanya navbar. Kita klik yang ada di sini. Oke, kita akan scroll ke bawah. Di sini ada navbar yang bisa kita copy dan kita paste di index HTML lah yang pastinya. Ya di sini. Atau kita bisa juga buat satu file lagi ya dengan nama navbar, tapi ya udahlah nggak usah. Di sini aja pun udah oke kok. Kita paste di sini dan perbaiki tabnya. Nah, ketika misalnya sudah, jika sekarang kita refresh di browser, yang Anda dapatkan kira-kira seperti ini. Tidak begitu cantik jika tidak diapa-apain. Oke, disinilah kita belajar bagaimana cara memodifikasinya. Yang pertama, jika Anda lihat di sini ada search untuk misalnya search artikel atau apapun lah. Nah, coba dulu kita berpikir seakan-akan Anda ingin membuat di sini drop down menu yang isinya itu misalnya user yang sudah login. Kira-kira seperti itu. Untuk itu, coba dulu drop down yang ada di sini. Kita copy, itu ada di coba ya, di sini dia. Nav item drop down. Yang kita copy dan kita paste tepat di sini. Oke. Tapi yang jelasnya saya hapus dulu. Di sini saya akan membuat satu lagi ul dengan kelas navbar nav. Dan di dalam ini kita paste dia. Seperti itu. Sekarang coba kita refresh di browser, kira-kira seperti ini yang Anda dapatkan. Oke, yang pertama sebelum saya mengklik yang ada di sini, saya akan ganti dulu drop down ini menjadi misalnya Irsyad misalnya. Irsyad A penjahitan misalnya. Kita refresh di browser. Kita klik. Oh, apa yang terjadi jika Anda lihat ini ya kan terlalu ke kanan dia. Nampak kan di sini kan? Nah, itu yang mau kita fix sebenarnya. Kita tidak mau dia seperti itu. Kita ingin dia misalnya stopnya ya di sinilah misalnya. Kayak seperti ini. Maka oleh karena itu di dalam drop down menu ini kita akan tambahi satu lagi kelas yang namanya drop down menu right. Kita refresh, maka sekarang kita klik, maka dia akan berada di sini, tidak di kanan seperti yang tadi. Oke, itu hanya tips untuk Anda ketika Anda ingin membuat drop down di kanan. Oke. Dan coba dulu kita isi dulu semana yang kita mampu ya kan, misalnya itu entah logout ya kan. Logout misalnya. Dan coba dulu di sini kita copy dan kita paste lagi. Dan coba dulu kita buat di sini misalnya itu apa ya? Misalnya change password misalnya. Dan di sini kita buat misalnya setting. Ya kan? Kita buat di sini misalnya health. Kira-kira seperti itulah. Kita refresh, yang kita dapatkan ya kira-kira seperti ini. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita bisa membuat icon tepat di samping kiri yang ada di sini. Ya kan? Alright, that's very easy. Coba kita lihat pada Bootstrap tadi. Coba kita lihat klik icon yang ada di sini. Kita bisa gunakan by the way ya untuk ikonnya itu SPG. Dan Anda bisa searching di sini ketika Anda tahu nama ikonnya, misalnya entah itu kok ya kan bisa dicari, tapi pun kok tidak ada di sini. Misalnya entah arsip ya, misalnya di sini kita cari arsip pasti langsung dapat di sini arsip. Ya kan? Coba dulu kita implementasikan icon apapun lah yang kita bisa. Misalnya untuk logout biasanya tuh keluar seperti inilah. Kita klik dan kita copy apa yang ada di sini, kita paste tepat di sini. Coba dulu ini kita bagusin dulu, ya, biar supaya terlihat rapi, walaupun tidak semestinya. Nah, kita paste di sini untuk SVG-nya, oke. Dan kita lihat di browser apa yang terjadi, ya icon seperti yang tadi lah. Pastinya kita refresh, kita klik, maka jika Anda di sini ada icon. Tapi jika kita perhatikan, dia tidak sejajar, ya kan? Coba perhatikan dia terlalu ke bawah. Tidak di tengah-tengah dia seperti tulisan logout ini. Oke. Itu caranya sangat mudah sekali ketika Anda ingin seperti itu. Anda tinggal buat di sini di flex atau display flex dan align item center. Kita refresh di browser. Ya kan, coba kita lihat lagi. Maka dia akan ke tengah, tapi dia harus mempunyai kira-kira margin ke kanan lah. Maka coba kita buat di sini. Kita bisa buat di SPG-nya. Kita bisa buat juga di logout-nya. Bagaimana jika kita buat SPG-nya? Kita buat kasih kelas di sini dengan nama MR2 misalnya. Kita refresh di browser. Kita lihat lagi. Iya, seperti ini yang kita butuhkan.
Jika sudah, pastinya Anda sudah tahu kan cara masukkan icon ke dalamnya. Saya akan skip video ini biar supaya cepat. Ya, saya copy dan paste tidak seperti itu. Anda nanti menunggu lama. Tapi sebelum saya skip ini, saya akan mencontohkan kepada Anda dulu bagaimana membuat ini lebih cepat. Atau ketika kita ingin memastikan bahwa dia mempunyai kelas Dplex dan Align Item Center. Coba dulu yang ada di sini. Kita copy. Dan sekarang kita select drop-down item ini. Command D atau Control D biar supaya dia terselect semua. Dan spasi kita paste. Maka dia akan langsung membuatkan Dflex Align Item Center kepada semua list item yang ada di sini. Oke, kemudian yang kedua, kita akan buat dulu dia one per line. Ya kan, kita buat dia seperti ini. Ya biar supaya cantik dan ya kayak seperti inilah yang kita butuhkan. Ya. Dan silahkan buat keseluruhan dan paste ikonnya tepat di sini. Kayak seperti itu. Saya akan skip video ini biar supaya cepat ya. Oke, saya sudah selesai. Jika Anda belum, maka silahkan lanjutkan membuat SPG-nya dan membuat kelas margin 2 ke setiap SPG yang Anda buat. Ya, jika Anda lihat sekarang hasilnya kayak seperti ini. Tidak masuk akal, tapi udahlah Anda mengerti bagaimana cara membuat icon di drop down menu ini. Ya kan? Oke, dan yang pertama saya akan memberitahu kepada Anda bahwa sebenarnya background yang ada di sini bisa diganti. Oke, by default, jika kita lihat ke atas, ya kan ini sangat panjang sekali kodenya by the way. Dia ada navbar like dan juga ada bg like. Coba dulu bg like ini kita ganti bg white. Itu artinya dia sudah berwarna putih sekarang dan tidak mempunyai tanda bahwa sebenarnya n-nya di sini. Kira-kira seperti itu. Maka oleh karena itu coba kita buat di sini border bottom, border primary, misalnya seperti itu. Kita refresh, maka kira-kira seperti ini dia. Warna bordernya menjadi warna biru. Tapi seandainya Anda tidak suka menggunakan seperti ini atau warna biru, ini hilangkan dan kemudian jika kita lihat pasti ada default yang diberikannya, which is cool lah, tidak terlalu buruk, ya kan? Dan coba dulu untuk home atau link ataupun dropdown ini kita hapus saja dulu. Dan disable ini ya ketika Anda ingin membuatnya disable, buat kelas disable seperti ini, ya kan? Tapi saya akan menghapusnya karena kita tidak butuh itu. Di sini misalnya kita akan buat galeri dan coba kita buat lagi di sini misalnya shop. Ataupun kita buat lagi di sini misalnya kontak. Kayak seperti itulah. Refresh. Iya. Much like what you expect. Tapi yang sebenarnya saya ingin menambahkan di sini padding antara atas dan bawahnya ya. Kurang menurut saya. Maka oleh karena itu coba dulu kita pergi ke atas lagi. Di sini kita buat PY3 misalnya. Kita refresh. Maka seperti inilah yang Anda dapatkan. Which is cool. Saya suka seperti ini. Simple but sure. Dan seandainya kita buat di sini BG primary juga bisa. Tapi ketika misalnya ini kita refresh di browser terlihat sangat tidak bagus. Kenapa? Hanya karena di sini ada peraturan yang dibuat navbar itu sendiri. Ketika misalnya warna yang kita ambil itu membawa putih, maka di sini kita buat seianya navbar like. Tapi seandainya warna backgroundnya itu membawa gelap, maka di sini kita buat dark. Kita refresh, maka dia akan otomatis berganti jika Anda lihat, which is very very cool. Dia mengenali setiap statement yang kita buat. Kita ingin dia seperti ini, maka dia akan seperti ini. Oke. Apalagi, misalnya danger, dia akan berwarna merah. Kita refresh, maka dia akan seperti ini. Oke. Ya sangat membantu lah ketika Anda suka warna merah ataupun warna biru. Tapi ya ketika Anda tidak suka dengan cara seperti ini, silahkan modifikasi backgroundnya. Kan bisa, Anda sudah menggunakan SAS. Ya mungkin Anda belum mempelajarinya sekarang, tapi nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya. Oke. Tapi yang jelasnya Anda sudah paham bagaimana membuat navbar dan ini sangat-sangat responsif. Coba kita lihat. Saya akan tekan di sini option command C atau inspect element atau klik kanan inspect element atau inspect pun ada juga. Dan saya akan klik toggle device toolbar yang ada di sini. Sehingga Anda bisa melihat versi apa yang Anda butuhkan di sini, misalnya iPad, misalnya iPhone, misalnya. Maka Anda bisa lakukan di sini. Oke, saya akan klik. Maka dia akan muncul di bawah, kita akan klik, maka dia akan muncul juga di sini. Ini sangat-sangat responsif, cantik kali. Makanya saya juga suka memakai Bootstrap ini. Ada animasinya juga, ya kan. Coba kita lihat untuk iPad Pro misalnya. iPad Pro dia akan full karena emang sudah mencukupi untuk space-nya. Nah, sebenarnya responsifnya ini bisa Anda atur ya. Anda ingin dia responsif setelah di mana, itu Anda bisa atur.
Ketika misalnya by default dia di sini buat itu expand LG, which is default adalah desktop screen. Tapi ketika misalnya saya akan close yang ada di sini, kita akan perkecil secara manual, ya. Jika kita terus kecilkan, maka hamburger menu ini akan muncul ketika misalnya sudah di sini. Tapi seandainya saya buat di sini misalnya SM, kita refresh, maka dia akan masih muncul di sini keseluruhannya. Kita kecilkan lagi, maka dia tetap muncul. Tapi ketika misalnya kecil kali, maka dia akan hilang. Disinilah peraturannya. Ketika misalnya Anda buat sini LG, maka hamburger menu ini akan sangat-sangat besar keluarannya. Jika kita lihat, dia start di sini, maka dia hilang ketika misalnya lebih dari situ. Oke, itu untuk pengetahuan Anda bagaimana sebenarnya responsifnya diatur. Tapi ingat, ketika misalnya Anda buat di sini atau Anda ganti yang ada di sini, seianya harus Anda ganti juga di sini. Watch what happen. Ketika misalnya saya buat di sini SM dan coba kita kecilkan, maka jelas jika Anda lihat sini ada perubahan. Ada margin bottom kira-kira di link ini, ya kan? Nah, itu terjadinya karena yang ada di sini. Karena by default dia dibuat MB2, ketika misalnya large screen ke atas, dia buat marginnya 0. Maka jika di sini Anda buat SM, seharusnya di sini juga Anda buat SM. Kita refresh, maka dia akan kembali seperti semula. Oke, saya lebih suka sepertinya memakai SM daripada LG ya. Dan ketika misalnya Anda sudah seperti itu, pastikan semua yang ada responsifnya ganti. Misalnya SM tadi atau LG tadi, maka ganti semuanya. Oke? Saya rasa untuk navigasi Anda sudah mengerti. Coba dulu kita balikkan dia ke warna putih. Dan ini saya buat menjadi light, karena saya suka putih. Alright. Coba dulu saya akan mencontohkan kepada Anda bagaimana cara membuat kira-kira image lah di samping ini. Coba ini saya ganti misalnya bootstrap. Misalnya saya ganti seperti itu. Refresh. Ya. Coba dulu kita pergi ke navbar tadi. Kita cari untuk image lah. Ya kan nggak mungkin nggak ada untuk image. Ya ini dia. Navbar like container, navbar brand. Ya coba kita copy apa yang ada di sini. Dan kita paste tepat di navbar brandnya. Di sini dia. Kita coba dulu kita bagusin dulu indentnya, kita paste, dan di sini coba kita copy aja URL yang ada di sini. Kita paste ke sini. Oke. Sekarang kita refresh, maka dia sudah ada di sini, dan seperti biasa kita ingin memberi dia margin lah, ya kan. Coba dulu kita buat tepat di, ya kita kasih kelas aja lah. Kelas, ya. Kita buat sini MR2. Kita refresh. Kira-kira yang kita dapatkan seperti ini. Which is cool. Ini yang kita mau, atau ini yang Anda mau kan? Tapi seperti biasa, ketika misalnya Anda melihat antara icon dan juga navbar labelnya tidak sesuai, Anda bisa lakukan flex dan item center. Coba kita power besar dulu, ya kan? Dan di sini coba kita tambahkan di flex align item center. Refresh, maka dia sudah sejajar. Mungkin tidak terlalu ketara perbedaannya, tapi yang jelasnya ketika misalnya ini saya kecilkan dan ini juga saya kecilkan, Anda bisa melihat nanti perbedaannya ketika misalnya di flex ini saya hilangkan. Coba saya hilangkan dulu. Kita save. Maka jelas jika ada perubahan. Ketika misalnya kita kembalikan, maka dia sudah sejajar antara icon dan juga labelnya. Alright. Saya rasa untuk membuat navigation Anda sudah bisa ya. Dan memang sangat mudah sekali ketika kita menggunakan Bootstrap. Apapun bisa kita lakukan. Misalnya ingin mengganti warna backgroundnya, mengganti style yang defaultnya tadi ada border menjadi ada border. Ya kira-kira seperti itulah. Menggunakan Bootstrap sangat easy sekali. Ya kan? Alright. Saya rasa untuk membuat navigasi Anda sudah paham. Saya akan melihat Anda di video berikutnya.